Aceh, Banda Aceh Mas Abang, karena ini kan BPMA berada di Banda Aceh Bang, kan gitu ya. Jadi hari ini kan kita juga mengetahui lah sedikit banyak apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di BPMA ini juga sudah melakukan hal-hal yang prestisius, dan ini juga perlu kita berikan sebuah apresiasi. Bahwasanya juga ya kalau kawan-kawan melakukannya dengan baik dan juga mencapai target seperti yang disampaikan oleh Pak Dubis bahwa sudah 105% kan dari target awal. Kalau target produksi itu udah 105%. 105%. Antara target dan realisasi itu udah lebih 5%. Kalau target penerimaan negara sudah lebih 89% dari target 100%. Ya. Nah, maka dengan target dan pencapaian seperti itu, bangsa Aceh hari ini harus bangga dengan keberadaan BPMA. Jadi makanya ketika kita juga ingin mengatakan sesuatu harus jelas bahwa apa yang kita sampaikan hari ini itu tidak ada kepentingan yang istilahnya yang terselubung. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu itu harus jelas, by data. Jadi jangan sembarang ketika kita menyampaikan. Jadi ada baiknya bagi kawan-kawan yang ingin memberikan sebuah masukan kepada ya organisasi apapun yang hari ini kita berada di BPMA, dan juga ini sebuah bicara soal migas ini kan sedikit eksklusif isunya. Jadi ketika kawan-kawan ingin memberikan sebuah interpretasi tentang sebuah lembaga, ya contohnya BPMA, maka kawan-kawan juga harus menyampaikannya dengan cermat agar juga bisa diserap oleh masyarakat bahwa apa yang kawan-kawan sampaikan, sahabat-sahabat sampaikan juga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Aceh. Nah, untuk itu hari ini kami dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh akan memberikan sebuah penghargaan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan BPMA yang selama ini bahwa mereka kawan BPMA sudah mencapai targetnya 105%. Dan ini juga kita berbicara hari ini, kita juga melihat data apa yang sudah dilakukan, pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan. Maka untuk itu, yang hari ini saya mewakili kawan-kawan semua dari sahabat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang bangga dengan keberadaan BPMA buat masyarakat Aceh. Pak Mulyawan kan kayak gitu dia sebagai ya deputi program, bolehlah deputi perencanaan. Deputi perencanaan ya, deputi perencanaan, bolehlah sedikit berbagi informasi kepada sahabat-sahabat di luar sana yang hari ini mungkin keberadaannya juga kepingin bersama kita nih di dalam satu meja, tetapi hari ini dengan kita coba memberikan sebuah view konten hari ini. Jadi kawan sahabat-sahabat yang ada di Aceh khususnya dan juga di luar dan juga bangsa Aceh yang ingin tahu informasi tentang capaian-capaian yang sudah dicapai oleh Lembaga Badan Pengelola Migas Aceh, dan kebetulan hari ini kita sedang silaturahmi, dan ini bolehlah langsung kita mendapat sedikit masukan ya dari Bapak Mulyawan. Beliau ini deputi program di BPMA. Jadi orang yang betul-betul mendesain program di BPMA ini agar mendapatkan sebuah pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Maka untuk itu kita sedikitlah ya berbincang-bincang sama Bapak Mulyawan. Ya, Pak Mulyawan, apa sih capaian-capaian yang sudah dicapai oleh lembaga BPMA? Baik, terima kasih Bang Embong dari Yara. Kami sangat mengapresiasi nih silaturahmi yang sudah Bang Embong dan tim Yara lakukan. Dan mungkin dari kita memang awal itu semua dari perencanaan, Bang Embong. Dan kebetulan Kepala mengamanahkan kepada saya sebagai deputi perencanaan. Jadi perencanaan yang kita lakukan itu memang biasanya dilakukan sebelum tahun berjalan. Ya, mungkin samalah macam di pemerintahan. Nah, sebelum tahun berjalanan itu kita sudah mengumpulkan semua data teknis, data komersil, sehingga untuk tahun ke depan itu kita bisa menentukan target dan memprediksi berapa sih revenue yang bisa kita atau pendapatan yang bisa kita dapatkan untuk pemerintah, dan juga
untuk kontraktor, karena kontraktor kan entitas bisnis. Nah, dari tahun 2021 ini kita kalau dari laporan terakhir kuartal ketiga itu realisasi itu sudah mencapai hampir 150% dari target. Nah, kita prediksikan untuk berjalan kira-kira beberapa hari lagi ini, mungkin kuartal 4 baru keluar laporannya di awal tahun, itu sudah bisa kita prediksi hingga 180% Bang Embong. Jadi itu setara nilainya dengan 328 miliar. Nah, itu kalau kita bandingkan memang dengan kondisi lapangan-lapangan yang ada saat ini, kita sama-sama tahu bahwasanya lapangan yang ada di Aceh ini peninggalan para pendahulu kita lah. Ya. Itu lapangan-lapangan tailing gas. Jadi lapangan-lapangan yang sudah terkuras habis, tinggal sisa-sisanya. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah melakukan optimasi, dan itu tercermin dari penghematan biaya lifting, Embong. Biaya lifting yang kita hitung di awal tahun itu awalnya $28 per barel ekuivalen, $28 USD, dan akibat dari proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan teman-teman terus-menerus, kita bisa menekan biaya tersebut hingga $18,5 per barel oil equivalent. Jadi itu angka yang harus dicapai dengan kerja keras bersama-sama, ya kan? Bukan hanya BPMA tapi juga tim teknis di masing-masing K3S, sehingga di akhir tahun kita bisa memberikan saving yang lumayan besar untuk sisi cost. Dari sisi produksi juga kita itu sekarang hingga saat ini bisa mencapai 180% dari target. Dari perencanaan kita di awal itu 17.867 barel oil equivalent per day, hingga akhir Desember yang kira-kira beberapa hari lagi ini berakhir, kita bisa hitung itu sudah mencapai 18.611 barel oil equivalent. Sehingga kalau kita hitung persentase 109% ya dari target yang sudah kita sepakati di awal tahun dengan K3S, dengan para perusahaan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya dari sisi produksi kita genjot semaksimal mungkin, kita mencegah adanya produksi yang tidak terencana, ya kan. Dari sisi pembiayaan juga kita melakukan penghematan, Bang Embong. Penghematan ini yang tercermin dari lifting cost tadi yang bisa kita hemat dari $28 menjadi hanya $18,5. Untuk selanjutnya juga ada yang lebih menarik adalah kita tidak terlepas bahwasanya kita ini agen lah ya, agen pemerintah untuk mengurus masalah hulu migas, sehingga yang harus kita berikan juga perhatian adalah efek multipliernya, efek bergandanya. Itu bisa tercermin dari nilai TKDN. Nilai TKDN yang kita rencanakan bersama K3S di awal tahun itu 57%.